yaitu kalam syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini tajallinya akan kita coba mengupas tuntasnya menjadi suatu tajalli Allah dengan syahadat, yaitu makom bismillah. Dalam makom bismillah ditajalikan berupa kauli atau makna kodrat ayat. Ini akan berakibat kepada pemantapan pemahaman tauhid kita. Bismillah adalah penghulu ayat yang mana kita harus mendapatkan semuanya di dalam kodrat bismillah. Tetapi untuk syahadat ini adalah tajazus atau tadabbur sebatas tingkat kauliyah dulu, yaitu makna hakikat ayat. Nah, ba, alif, sin. Nah, seperti yang pernah kita pelajari. Ba, wujud batin, alif, sir. Sin adalah nur. Nah, dikala itu tingkatannya adalah kodrat. Ba, alif, sin. Nah, ini. Jadi dilihat dari kapasitas ayat ini ada kata asyhadu. Nah, kita akan lihat dari hijaiyah. Kita akan pelajari dari tataan hijaiyah dulu. Asyhadu. Nah, kita lihat ada alif, sir, ha, asha. Ha adalah aras, du adalah perjalanan batin. Nah, jadi kita lihat kodrat batin diwakili oleh du, sementara ha itu adalah kodrat daripada zatnya Allah atau aras, sementara sir wujud alif dan sin adalah hayat bis. Ba, alif, sin. Jadi kalau dia melihat kita kepada rujukan syahadat, maka jelas antara aftarnya ar-Rahman dan kita lihat ba'dalnya pada ar-Rahim, maka dilihat juga dari sisi kauliyahnya syahadat. Allah adalah bersifat Tuhan, ilah adalah bersifat wujud, Allah adalah bersifat nama. Jadi asyhadu ini adalah perjalanan hayatku, perjalanan diriku, atau aku memperjalankan diri asyhadu Allah dalam derajat ketuhanan ilah pada Tuhan diri Allah dalam kodrat asma panggilan. Jadi perjalanan daripada sir alif dalam makom sin nur, ha dalam bentuk kodrat batin, atau ba alif sin sama, ala bersifat ketuhanan, ilah adalah bersifat batin kodrat, dan ha ilallah dan dinyatakan dengan asma panggilan Allah. Jadi kalau kita ambil kalam sa'ud matsaninya dalam bentuk munajat, sesungguhnya aku memperjalankan diri, sebuah diri dalam bentuk perjalanan ketuhanan menuju wujud diriku dengan panggilan asma Allah.
Nah, disinilah yang dikatakan bertemunya ilah dan Allah dalam arti wujud dan maujud, Rahman dan Rahim. Jadi begitu caranya kita melihat dari sisi kauliyahnya. Dan ashadu alla ilaha illallah, sesungguhnya aku perjalankan diri rahasiaku dalam nurku sendiri dalam bersifat ketuhanan menuju wujud aku yang dipanggil dengan Allah, asma Allah. Nah, inilah yang melengkapi munajat dan melengkapi suatu perbendaharaan, pengawasan dan pemanduan hakikat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita melihat bagaimana sir alif dengan ditutupi oleh nurnya Allah di dalam makom batin du adalah dal alif u, itu menandakan domahnya mengatakan hakikat atau wujudnya. Allah bersifat ketuhanan, ilah menuju wujudku sendiri dalam panggilan Allah. Disinilah kita menyempurnakan kodrat-kodrat Allah. Bagaimana marifatul izzatullah ini sempurna dalam asma salbiyah, nafsiyah dan ma'nawiyah diri. Jadi dengan kodrat asma Allah, alif lam lam ha yang dipanggil dengan asma alif lam lam ha ini, inilah untuk mendapatkan wujud Allah dan menerima kedatangan ta'alanya menjadi suatu sifat zahir yang dipersembahkan dan mempersembahkan diri kepada wujudnya, ilah dan Allah. Makanya usuli solat itu menyebut lillahi ta'ala. Ta'ala, ta' itu ibadah, Allah itu adalah Tuhan yang sifat dizahirkan untuk menyembah, dan ilah adalah wujud Tuhan yang disembah. Nah, disinilah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita, bagaimana kita memperjalankan bismillah dalam makom ma'rifat, bismillah dalam makom la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi disinilah kita melihat pensaksian naiknya wujud daripada alif, shin, ha, batin, aras. Asyhadu adalah sir yang bertajali ala menuju sifat ar-Rahman, Allah menuju sifat ar-Rahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Di situ terlihat bagaimana dua sifat Tuhan berdiri dalam syahadat, terjadinya penyembahan yang disembah. Kodrat yang menyembah disebut ta'ala, kodrat yang disebut menyembah disembah disebut lillah, illah, Tuhan. Ta'ala dengan ilah itu sama-sama artinya Tuhan. Tapi dalam Allah, Tuhan, tak ada to. Kalau to berarti menandakan ibadah. Nah, ini yang dizahirkan, ini yang aftar. Jadi sesungguhnya Islam adalah perjalanan rahasia diriku dalam bentuk atau dalam awal atau asal ketuhanan kepada sifat wujudku sendiri. Jadi perjalanan ketuhanan ini adalah perjalanan diri yang menuju wujud ilahnya. Yang mana ilahnya? Yang dipanggil dengan Allah. Nah, inilah yang harus menjadi pengenalan bismillah dalam wujud
kaulinya syahadat atau kodrat ayat syahadat. Jadi dengan adanya peluasan wawasan seperti ini, berarti kita memang sudah meningkatkan taraf kodrat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat jelas bahwasanya dengan kita memahami hijahiyah demi hijahiyah, saud matsani demi saud matsani atau kalam-kalam Allah, maka disinilah menambah perbendaharaan hakikat diri menuju keselamatan sengketa rohaninya umat. Dibentuk kealiman diri kita dengan kita mendapatkan perbendaharaan dari Allah, tentunya dengan petunjuk-petunjuk isyarah-isyarahnya Allah, dalam rangka kita menghimpun perbendaharaan itu dalam rangka melepaskan beban batin umat Islam dalam berhakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan kita meningkatkan pemahaman tadi bahwasanya luar biasa kalau ilmu tauhid itu adalah ilmu induk, ilmu besar yang bisa menjadi titian dalam menuju tajalli sirullah dan tajalli Allah. Artinya untuk mengetahui kerahasiaan-rahasiaan Allah, tidak ada suatu pemahaman pun yang mampu mendapatkan kecuali kepada jalan tauhidnya Allah. Inilah yang dikatakan mentauhidkan diri. Jadi kalau perjalanan sebuah diri dalam bentuk makom ketuhanan menuju wujud Tuhan yang sebenarnya, inilah tujuan. Inilah suatu makom yang dituju. Tujuannya adalah kembali kepada wujudnya yang berasmakan Allah. Tapi kalau pemahaman kita mendirikan sifat-sifat dan kodrat-kodrat Allah sehingga layak alif lam lam ha dalam bentuk diri ihsirnya Allah berdiri, belum akan sampai kita kepada tingkat penuju atau perjalanan tajalli wujudnya Allah. Tajalli adanya sebuah wujud, adanya Allah sulit kita dapati sebelum melebur kemanusiaan kita, melahirkan keinsanan bertuhan. Inilah menciptakan dan mendirikan insannya Allah pada diri untuk dasar kita mendapatkan perjalanan atau tajalli Allah dari sifat ta'alanya zahir bersifat Tuhan dan lillahnya ilahnya wujud batin bersifat Tuhan. Inilah yang dizahirkan untuk menyembah bersifat daripada aftar tadi. Sungguhnya itulah yang akan mencari wujudnya sendiri. Maka yang dikatakan dalam asma panggilan Allah. Makanya kita alif lam lam ha, marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, marifatul af'alullah. Alif lam lam ha Allah. Bagaimana kita mencari hakikat itu sehingga itu yang dipanggil Allah sudah layak. Zat Allah ini tidak lagi bersekutu, ada lagi yang mempersekutukan dia di diri kita ini. Sudah benar pengembalian kodrat-kodrat ini, insya Allah. Karena syahadat sudah bilang, Islam itu perjalanan diri Allah, diri yang dijadikan ashadu yang hakikat dan batin itu Allah bersifat ketuhanan, dalam rangka ketuhanan ilah menuju sebuah wujud yang Allah, yang berasma Allah, yang menciptakan asma Allah, mendirikan alif lam lam ha itu. Dengan kita belajar mengkupas atau mentajazus makom-makom daripada asma Allah sehingga kita mendapatkan husna. Hu aku sin nas manusia, na keakuan kepada manusia.
Inilah yang dikatakan illah dan ta'ala.